Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah di pagi hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan dan diberikan kesehatan. Kemudian kita ambil makna daripada di pagi hari ini beberapa hal yang berkaitan dengan anak yatim. Jadi anak yatim itu ayatnya banyak yang kita juga memahami dibaca Mbak Nisa, dibaca Mbak Siva tadi tentang berbicara dengan anak-anak di bawah kita atau usia di bawah kita itu dengan qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu ada perkataan yang mengenali orang yang diajak bicara. Kalau bicara dengan Fatan seperti ini, bicara sama Fatir seperti ini. Jadi tidak bisa kita samakan. Qaulan ma'rufa itu berarti kita bicara, kenal anak ini nggak bisa kalau kasar. Anak ini harus tegesin. Nah, itu namanya qaulan ma'rufa. Tapi juga di sana ketika sudah bicara tentang dan janganlah kamu takut akan mereka ya, khawatirlah akan mereka, bicara tentang visi, bicara tentang aturan ini kan, itu harus betul-betul qaulan sadida. Apa itu? Perkataan yang sangat kuat. Sadida itu ada namanya adzabun sadida. Adzabun sadid itu berarti juga azab yang pedih ya. Kadang-kadang itu agak sedikit mengancam, tapi tetap proporsional. Ya, itu memang seperti itu. Jadi itu kalau kita bicara tentang takut mereka itu lemah ya, hendaklah mereka takut akan orang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi artinya, tapi di sana kita hanya tahu tentang bagaimana jangan takut tinggal generasi, tapi kita tidak pernah menanamkan visi. Lah visi itu harus sampai, bahasa Jawa ini jangget. Apa jangget? Ayah tahu jangget ya. Sampai ngena di sini. Sampai dalam sekali ya, sampai kuat, mengakar. Lah itu qaulan sadida. Kalau kamu nanti mati, jangan sampai mati dalam keadaan tidak muslim. Itu sampai ngena di sini. Nah, itu berarti tentang visi. Yayasan ini adalah yayasan yang kita harus bangun bersama. Untuk apa tujuannya? Itu visi-visi yang kita bangun. Untuk apa? Bagaimana kita bangun Indonesia yang diridhoi Allah ini. Indonesia kuat yang diridhoi Allah, sampai kuat, sampai nanti tidak bisa itu lupa sih. Dia itu nggak sampai lupa. Saya masih ingat kata-kata Pak Imam gitu ya. Dia nggak pernah juara ketemu saat apa dia nginget kata-kata Pak Imam. Berarti itu qaulan sadida. Kata-kata yang sangat dikuatkan. Jadi yaitu visi, mungkin perintah-perintah itu kan, ketetapan-ketetapan, inzar ya, itu sampai dia mengena sekali. Karena kalau nanti anak-anak diberikan kata-kata yang justru malah lemah, nah itu malah justru anak-anak memikirnya itu nanti paling cuma gitu aja. Nah itulah, kalau bicara hukuman ya kenceng. Bicara tentang ini anak-anak ya bagaimana supaya tidak melanggar, berarti qaulan sadida. Ini sering saya katakan. Di pesan terakhir juga ada namanya tadi mitsaqon ghalidho. Itu pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidho. Apa itu mitsaqon ghalidho? Itu adalah perjanjian yang kuat. Nah, ghalid. Nah, itu perjanjian yang kuat. Jadi perjanjian yang kuat ini sampai dibawa mati ya. Nah, sekarang kita mungkin ada silau dengan peradaban barat, tapi kita lihat peradaban barat, apapun yang terjadi mereka masih menghalalkan, contohnya zina. Padahal di dalam perzinahan ini saya kasih tahu, orang yang menuduh perempuan berzina ya, itu saja harus ada 4 saksi. Ini bahasanya keji, bukan zina, tapi dalam ulama mengatakan ada zina, ada lesbi, ada mesum. Pokoknya menuduh orang mesum itu harus ada 4 saksi. Tuh. Nah, kalau misalkan ghalidho itu adalah pernikahan itu kuat sekali. Makanya karena pernikahan kuat, tidak boleh pernikahan yang begitu kuat terus kemudian dilempar gara-gara hal yang kecil, dilemparkanlah sebuah fitnah, muncullah sebuah isu sehingga meruntuhkan pernikahan itu. Karena pernikahan sangat kuat, jangan sampai seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan karena kita bicara nama. Ada yang bilang apalah arti sebuah nama.
nggak boleh. Itu teori barat, itu teori modern, nggak boleh di dalam Islam. Kita coba mulai sekarang mikir, Nabi Adam itu gara-gara diangkat sebagai khalifah, gara-gara bisa apa? Gara-gara bisa menyampaikan sebuah asma, yaitu nama, definisi. Orang salah mendefinisikan bid'ah, ya salah mengamalkan bid'ah. Bid'ah itu adalah istodam fi syariah, sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan syariah, itu adalah bid'ah. Nah, kalau orang tidak bisa mendefinisikan nama-nama itu, maka terjadilah sebuah kemusyrikan. Contohnya Lata, Uzza, Manat. Mengapa muncul namanya dulu patung bernama Uzza? Uzza itu adalah yang perkasa. Seolah kita dengan dia, coba kalau Uzza itu, oh ya Uzza itu diamsalkan sebagai diganti patung namanya, contohnya tangannya lumpuh atau tangannya patah, matanya mungkin picek gitu kan, orang tidak mungkin menyembahnya. Tapi dikatakan Uzza sebagai yang perkasa, maka disembah. Mana itu pemberi, akhirnya padahal ya nggak ngapa-ngapain kan, memberi apa itu. Nah, ketika sudah salah mendefinisikan, maka dia salah melangkah dan dia akan salah mengambil kesimpulan dan keputusan. Ini yang bahaya. Sehingga seolah-olah yang dilakukan, yang diputuskan itu adalah sesuatu yang benar. Gitu. Nah, sekarang begini. Orang yang menyampaikan yang baik itu tidak semuanya dianggap baik. Orang yang menyampaikan benar tidak semua dianggap benar. Rasul Muhammad dikatakan diberi nama Muhammad, itu artinya orang terpuji. Abu Jahal tidak pernah suka dengan memanggil Muhammad, itu nggak pernah suka. Ya pokoknya bahasanya itu, kalau bahasa Indonesia itu orang yang bodoni. Mana orang yang bodoni itu? Siapa orang yang bodoni itu? Itu kan bahasanya. Ya Muhammad itu, karena dia kalau bicara Muhammad itu kan artinya apa? Orang yang terpuji. Maka selalu paradoks maknanya. Mana orang terpuji itu? Jadi kan lucu kan ya? Padahal dia benci kok dikatakan terpuji. Tapi makanya ditanyakan, kenapa ya Rasul kok diberikan nama Muhammad? Allah itu akan membuli orang-orang kafir dengan cara begitu. Saya dikasih nama Muhammad ini adalah supaya mereka mikir gitu loh. Aku tuh benci sama orang terpuji, kan lucu kan ya? Aku tuh nggak suka sama orang terpuji. Jadi kalau bahasa Muhammad paradoks. Nah, ini penting. Jadi pentingnya sebuah nama. Jangan pernah menganggap sekarang, mohon maaf ya, nama sekarang Franky. Apa Franky itu artinya? Nama ini adalah perpaduan nama saya dengan nama suami saya. Terus apa artinya? Gitu, harus ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, kita akan salah. Tahu nggak? Tidak sedikit orang yang memiliki nama, ternyata itulah nanti perjalanan takdirnya. Coba lihat aja nama-nama yang sekarang kita pikirkan. Oh, si A, si B, kan agak sama dengan perjalanan hidupnya. Kalau kita memberikan nama salah, sama dengan menjungkrakkan anak kita ke dalam sebuah yang salah. Ada nama sekarang nama Tuhan gitu. Gimana coba? Nah, ini kan lucu gitu kan ya. Jadi jangan sampai berpikir terus kemudian diviralkan hal yang unik-unik tapi adalah sesuatu yang menyesatkan, itu diviralkan, itu bahaya. Maka mulai sekarang, makanya zaman dulu itu kalau mau ngasih nama itu datang ke ulama, datang ke yai gitu. Karena biar tahu nanti ke depan, bukan seperti ini kan saya yang istilahnya, saya anak-anak saya yang lahirin, saya yang ini makan besarkan. Loh, kalau kita bisa tahu tentang tentang nama itu enggak masalah gitu. Tapi kalau kita tidak tahu, apa salahnya kita datang, gimana ya? Kan ulama ngasih tahu gini-gini. Oh ya, kamu kasih nama ini. Nanti perjalanannya akan pasti gitu kan? Enggak mungkin orang ngasih nama terus kemudian asal nama. Cuma perpaduan itu kan karena apa? Karena kesombongan dan egois kita saja. Sok pinter tapi kita tidak bisa sebenarnya. Nah, itu yang jadi masalah. Dan orang zaman sekarang, biasa, ya cari ya bagus kalau mau nyari-nyari di mana itu di Google. Nanti gandeng-gandengnya salah. Nah, itu juga repot. Jadi berawal dari yang salah, maka selanjutnya akan salah. Nah, makanya sama dengan namanya Madinah. Dulu apa namanya? Yasrib. Yasrib itu dari bahasa itu artinya dosa. Masa Rasul Muhammad masuk ke dalam kota yang dosa? Maka diganti namanya Madinah. Madinah kota. Nah, iya. Maka sebuah kota peradaban, kota itu peradaban. Nah seperti itu, jadi kita juga sama. Ya makanya ada yang namanya maskur dipanggil maskur, sama maskur beda. Kalau maskur nggak pakai shin itu mabuk. Kalau maskur orang yang bersyukur kan sudah beda.
Nah itu jadi kita harus mulai sekarang berpikir, kalau kita nggak tahu lebih baik tanya. Oh tanya sama orang yang tahu. Oh ya ini kasih nama begini-gini. Terus kalau dikasih tahu, terus mempertahankan untuk nama yang tidak jelas. Ini yang kadang bingung saya. Banyak orang nanya sama saya, Pak gimana namanya, kasih nama ini satu, sampai banyak 5 gitu. Terus ternyata tidak satu pun diambil, justru malah ngambil nama-nama barat. Saya juga kadang bingung, cara berpikirnya gimana coba. Lah ini kan yang repot. Jadi kita harus mulai itu dari kita menghadirkan nama itu seolah kita sudah bisa memberikan ini loh arahan perjalanan munak gitu. Dari situ sebenarnya sudah kita tahu orang ini akan seperti apa. Nah makanya harus benar-benar tahu namanya, artinya apa ini. Kalau enggak tahu, apa? Itu akan sama dengan mengarahkan kamu berjalan anak itu ke salah, ke kanan apa ke kiri. Makanya nama itu sangat penting. Jadi sudah enggak zaman lagi kita berpatokan kepada apalah arti sebuah nama. Enggak ada itu. Dalam Islam enggak boleh. Justru Nabi Adam diangkat sebagai seorang khalifah gara-gara apa? Bisa menjelaskan asma-asma, nama-nama. Yang lain bisa nggak? Malaikat nggak bisa. Ya karena gara-gara bisa menyebutkan makna arti nama, makanya definisi itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita salah mendefinisikan sesuatu sehingga kita salah melangkah dan salah mengambil keputusan dan sikap. Itu yang harus kita maknai terus supaya kita bisa senantiasa melangkah dengan benar gara-gara kita bisa memaknakan sesuatu. Yaitu saran saya. Jadi mari kita semua mendefinisikan sesuatu dengan maknanya, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan dan melangkah. Jangan kita melangkah sesuatu yang tidak paham itu makna itu gitu tuh. Sehingga nanti kita seolah benar tapi di mata Allah sebenarnya salah karena kita salah mendefinisikan gitu tuh. Muhammad pernah dituduh bid'ah, pernah. Ya Rasul, Muhammad kamu jangan bid'ah. Muhammad itu pernah dituduh bid'ah. Umar juga pernah dituduh bid'ah, sampai sekarang juga sama. Yang tidak tahu paham bid'ah, ya itu tadi, paham makna bid'ah itu apa harus paham supaya tidak salah mendefinisikan dan melangkah. Baik, terima kasih pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ilmu, diberikan kita keberkahan dan keridhaan amal soleh kita. Mari kita sempurnakan dengan apa?